Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari kelas C angkatan 2024, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM H0124023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari dan pahami selama mengikuti perkuliahan pengantar pendidikan. Mata kuliah ini sangat penting karena memberikan dasar pemahaman tentang konsep, fungsi, dan peran pendidikan dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Yang pertama itu, saya mempelajari tentang apa sih itu pendidikan. Jadi, pendidikan itu bukan hanya tentang mengajar dan belajar di sekolah, tetapi sebuah proses pembentukan manusia seutuhnya yang meliputi aspek intelektual, moral, sosial, dan emosional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Saya juga memahami pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tuntunan untuk menuntun segala kekuatan anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dari sini saya belajar bahwa pendidikan itu memiliki peran yang sangat luas dan mendalam. Kemudian, selama perkuliahan, saya mempelajari beberapa fungsi utama pendidikan, seperti fungsi sosialisasi, yaitu membentuk nilai dan norma agar peserta didik itu mampu hidup bermasyarakat. Kemudian ada fungsi kultural, yaitu melestarikan budaya bangsa. Ada fungsi ekonomi, yaitu mempersiapkan keterampilan kerja. Kemudian ada fungsi moral dan religius, yaitu menanamkan karakter dan akhlak mulia kepada siswa. Kemudian ada fungsi inovatif, yaitu mendorong peserta didik menjadi kreatif dan adaptif. Saya memahami bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter serta mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi perkembangan zaman ini. Saya juga belajar tentang 3 lingkungan pendidikan atau tri pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Keluarga, di mana keluarga ini adalah tempat pertama anak belajar nilai dasar dan karakter. Yang kedua, sekolah adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga adalah masyarakat, adalah tempat peserta didik menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Dari materi ini, saya belajar bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi membutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian sistem pendidikan nasional. Saya mempelajari bagian sistem pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Sisdiknas, di mana sistem ini mencangkup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, pembiayaan, sarana prasarana, dan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Salah satu materi yang sangat membuka wawasan saya adalah pendidikan inklusif, di mana pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan tertentu, baik secara fisik, intelektual, emosional, emosi, maupun perilaku, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autisme, ADHD, serta anak berbakat istimewa. Melalui pendidikan inklusif, saya belajar bahwa setiap anak tanpa terkecuali itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil, setara, dan menghargai keberagaman kemampuan setiap peserta didik. Kemudian ada psikologi dan sosiologi pendidikan. Dari psikologi pendidikan, saya belajar tentang motivasi, perkembangan peserta didik, serta teori-teori belajar seperti behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan perilaku akibat stimulus dan respons. Kemudian ada kognitivisme, belajar itu terjadi melalui proses berpikir seperti mengingat dan memahami. Kemudian ada konstruktivisme, adalah belajar terjadi ketika peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui dengan pengalaman. Dari sisi sosiologi pendidikan, saya memahami bahwa pendidikan adalah proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan sosial,
dan struktur masyarakat. Pendidikan juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang membentuk nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat. Kemudian ada masalah aktual pendidikan di Indonesia. Saya juga mempelajari berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, seperti ketimpangan akses antara kota dan daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, mutu guru yang belum merata, sarana prasarana yang masih sangat terbatas, tantangan digitalisasi, rendahnya literasi, masalah kurikulum, dan penilaian. Di mana daerah 3T biasanya sulit dijangkau, memiliki infrastruktur yang sangat minim, terbatasnya guru berkualitas, serta akses internet dan fasilitas pendidikan yang sangat kurang memadai. Hal ini menyebabkan peserta didik di daerah 3T ini sering tertinggal dari daerah perkotaan yang sangat maju. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain. 1. Adanya pemerataan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah, perpustakaan, dan jaringan internet. Kedua, program pengiriman dan pemberian intensif bagi guru ke daerah 3T agar tersedia tenaga pendidik yang kompeten. Ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan seperti kelas digital, modul jarak jauh, serta pembelajaran berbasis radio atau TV untuk daerah yang belum memiliki internet yang stabil. Keempat, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih merata. Dari materi ini, saya menyadari bahwa pendidikan Indonesia itu sangat membutuhkan inovasi, perhatian, dan kerjasama dari semua pihak agar pendidikan Indonesia itu berkembang. Sebagai kesimpulan, mata kuliah pengantar pendidikan memberikan pemahaman dasar tentang konsep dan praktik pendidikan yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui mata kuliah ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya aktivitas belajar saja, tetapi sebuah proses panjang membentuk manusia menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video refleksi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.